Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Lebak Bulus tanggal 12 September 2023. OTW pulang via TBC Matupang ke Depok. Kemarin sempat berbicara tentang ayahku. Hari ini aku akan bicara tentang seorang wanita tangguh, pendamping ayahku sampai akhir dan tetap setia hingga sekarang dengan suaminya. Wanita tangguh ini kupanggil dengan sebutan Emak. Ibuku menikah dengan ayahku di usia yang tergolong sangat muda, 16 tahun. Kakekku rahimahullah merupakan salah seorang orang yang berada di kampungnya pada waktu itu. Jadi anaknya cukup mendapat sekolah yang lumayan lah di tahun 60-an, di tahun 70-an. Ibuku sampai kelas 2 SMA, tepatnya kelas 5 pesantren, sebelum akhirnya dinikahkan oleh ayahku. Ya, sifatnya orang dulu, kalau ada yang melamar, kalau ada yang memang datang ke orang tuanya, ya ayahku, kakek, ya orang dulu ya sifatnya, rata-rata begitu. 16, 17, 18 telat, udah dibilang telat untuk menikah. Dari seorang yang kaya raya, berada, dinikahi oleh ayahku yang boleh dikatakan serba kekurangan, serba berjuang, struggling untuk hanya sekedar menjalani hidup. Aku ingin cerita sedikit bagaimana perjuangan ibuku mendampingi ayahku dengan segala problematika, dengan segala kesusahan hidup pada waktu itu. Kelas 2 SD, aku masih ingat kelas 2 SD, ibuku memulai usaha membuat penganan kecil yang dari ubi, mulai dari onde-onde namanya, yang di ubi yang diparut, dibikin bulat, dikukus, lalu taburi gula. Lalu kalau orang Pekanbaru menyebutnya lapek, dari ubi juga, yang dikasih gula Jawa yang dihancurin, lalu nanti dibungkus dalam daun pisang, lalu dikukus. Setelah itu bikin es yang dibungkus, lalu dibekukan, lalu dijual. Itu dilakukan terus, mulai kalau bikin penganan itu ibuku bangun jam 2 subuh. Jam 2 subuh dia udah mulai bangun untuk mengukusnya, lalu mengemasnya. Nanti setelah sholat subuh, ayahku akan berangkat untuk mengantarkannya ke sekeliling Pekanbaru, ke sekolah-sekolah, ke kedai-kedai yang bisa dititipi kue untuk sarapan pagi, dan juga untuk jajan-jajan anak-anak sekolah. Begitu dengan es dibikin di siang hari, di pukul 2 siang, dibungkus, dimasukin dalam plastik, diberi aneka rasa, dibungkus, lalu dimasukkan ke dalam freezer. Nanti subuh dikeluarkan, dimasukkan ke dalam toples-toples, di dalam keranjang-keranjang, lalu di drop ke sekolah-sekolah. Karena pada kedai-kedai sekolah itu udah ada, kita sediakan toplesnya, jadi kita tinggal mengisi ulang toplesnya. Lalu nanti sore ayahku akan jalan lagi untuk mengutip, lalu menghitung berapa yang terjual, berapa yang sisa. Uangnya itulah yang untuk dijadikan hidup. Itu pun ayahku masih juga harus bekerja dengan cara mengajar, memberi ceramah,
dan juga nanti setelah pulang habis Isya, karena kemampuan ayahku menjahit pakaian, dia akan mulai sampai nanti begadang. Kalau udah Ramadan, dia akan begadang sampai sahur hanya untuk mengajarkan jahitan-jahitan, karena pada zaman itu memang mall belum ada dan pakaian-pakaian itu memang dijahit di tempat ke tukang jahit. Kehidupan yang tidak mudah sebenarnya untuk kedua orang tuaku, dan aku diajar melihat dari kecil dengan segala keterbatasan, dengan segala macam rintangan, tapi mereka tetap harmonis, berjibaku, berjuang bersama. Bayangkan saja, pagi telah ke pasar, dari pasar nanti mulai untuk membuka ubi, lalu diparut, nanti disimpan. Setelah jam 11 mulai lagi untuk adukan es, mau berember-ember itu, mungkin puluhan liter airnya, lalu dibungkus satu persatu hingga jadi 500-600 bungkus es. Selesai asar keluar lagi untuk menjemput lagi titipan-titipan es yang subuh tadi dititipkan. Istirahat sebentar, tidur jam 2, lalu bangun lagi untuk bikin lagi panganan-panganan yang memang harus dibikin subuh hari, karena kalau dibikin jauh-jauh hari bisa basi, tidak tahan sampai tengah hari. Setelah masak masih dalam kondisi panas, diambil lalu diantarkan lagi ke kedai-kedai. Aku hidup dengan melihat perjuangan ibuku, melihat perjuangan ayahku, terutama ibuku yang begitu setia dengan ayahku sehingga mampu menjalani semua itu. Aku ingat ibuku cerita bahwa waktu mereka merantau, diajak ke Pekanbaru, nenekku rahimahullah nitipkan emas itu. Emas itu satu kaleng kerupuk itu, satu kaleng roti itu emas, yang akhirnya ya habis untuk biaya hidup sehari-hari dan juga untuk menopang beberapa usaha yang mereka lakukan. Ibuku memang wanita yang mengerti benar apa yang diperjuangkan oleh suaminya. Bagaimana dia selalu menunggu suaminya, ayahku kalau makan di sampingnya, yang mungkin saat sekarang jarang ya kita dapati lagi ada istri yang mendampingi suaminya makan di sampingnya, kecuali istriku ya, masih ketemukan yang seperti itu. Tapi beberapa ya suaminya makan sendiri, yang penting dia siapkan makannya gitu. Setianya ibuku juga tidak lagi menikah, walaupun dalam usia yang mungkin relatif masih muda untuk usia wanita sewaktu ayahku meninggal. Perjalanan ibuku sampai akhirnya di sewaktu adikku yang nomor 2 Ulia lahir, qadarullah tangan ibuku tidak lagi bisa dipergunakan, lumpuh 2 tahun mungkin lamanya, karena mungkin ya terpapar dingin panas setiap hari, karena memegang es lalu memegang lagi hasil kukusan, begitu terus setiap hari. Sampai aku ingat salah seorang dari bibi pamanku yang akhirnya datang untuk masak ke rumah, kan ibu tidak lagi bisa megang apa-apa 2 tahun itu. Adikku itu pun Ulia digendongkan ke tangannya untuk bisa disusukan. Ibuku termasuk, walaupun dalam kesederhanaan begitu, ibuku termasuk orang yang sangat dimanja oleh ayahku. Sifat ini mungkin tersalin ya kepada kami, para anak-anaknya. Walaupun ayahku mengerti benar agama, paham benar tentang kewajiban seorang suami, tahu betul apa yang mesti dilakukan oleh suami. Aku ingat bahwa semua gaji ayahku pada waktu itu, karena kadang-kadang ya kita juga ikut nimbrung ya, karena gaji diberikan secara langsung, tidak ada bank, tidak ada ATM zaman itu.
1% pun, 1 perak pun ayahku tidak ngambil. Ampera gajinya itu ditunjukkan lalu diserahkan uangnya, karena dia tahu bahwa ibuku yang akan mengelola keuangan itu, mulai dari bayar kontrakan rumah pada waktu masih kontrak, bayar listrik dan apapun lah itu pada waktu itu. Yang ibuku yang itu, ayahku betul-betul tidak pegang uang, dan nanti dia uangnya ya dapat dari menjahit, dapat dari hasil ceramahnya nanti. Dan segala macam yang juga aku nggak tahu dapat dari mana, karena masih kecilnya aku pada waktu itu. Dan masih ku ingat bahwa ayahku adalah orang yang tidak pernah mau melepas istrinya sendiri untuk berangkat kemanapun itu. Ini salah satu sisi romantis dari ayahku, bahwa ayahku tidak akan pernah membiarkan ibuku pergi sendiri, walaupun itu hanya untuk ke pasar, walaupun itu hanya untuk kegiatan apapun. Sampai pada waktu itu ada kegiatan Dharma Wanita di kantornya, ayahku menjadi satu-satunya laki-laki yang menunggu ibuku sampai selesai. Romantisme yang diajarkan bukan dari cara-cara yang muluk-muluk seperti yang kita lihat di media sosial hari ini, tapi romantisme yang diperlihatkan dari cara dia memperlakukan istrinya, dari cara dia memperlakukan istrinya, dari cara dia memperhatikan istrinya. Makanya ibuku adalah wanita tangguh. Di saat hari-hari susah kami, ayahku meninggal tanpa meninggalkan harta kecuali hanya rumah dan pensiunan yang tidak lebih dari 300. Ibuku seperti kehilangan seseorang yang menjadi teman hidupnya pada waktu itu. Itulah dahsyatnya cinta yang didasari setelah menikah. Maka kesetiaannya akan abadi. Berseminya cinta itu tidak ada endingnya. Karena orang-orang yang berpacaran sebelum menikah, maka klimaks dari pacaran itu ya menikahnya itu. Puncak dari rasa pacarannya itu ya menikah itu. Berbeda dengan ibuku yang memang tumbuh rasa cintanya kepada ayahku justru setelah menikah. Justru dari kebaikan-kebaikan ayahku yang memperlakukan istrinya dengan begitu baiknya. Hari ini ibuku ya udah mulai merentah sesuai dengan bertambahnya usia. Namun kami anak-anaknya ya masih membutuhkannya. Aku kalau nelpon selalu bertanya pasti, "Masa apa hari ini? Mak, masa apa hari ini?" Bukan pertanyaan yang gimana ya, karena aku bertanya itu karena kita besar dari tangan ibu kita, kita makan dari masakan ibu kita, kita mencicipi semuanya dari hal yang dimasak ibu kita. Kita pasti tergambar dengan jelas apa itu masakan yang dimasak oleh ibu kita. Terkadang aku bertanya, lalu ibuku menyampaikan masak A, otakku langsung menggambarkan betapa nikmatnya makanan itu pada waktu itu. Atau ada beberapa makanan yang tidak kusuka. Ya, sifatnya manusia pasti ada makanan yang kita tidak suka. Lalu kalau aku tanyain, "Masak apa mak hari ini?" "Masak ini." Langsung bilang, "Aduh, kok masak itu?" Kadang-kadang aku ada berada di rumah pada waktu itu. Cuman sebenarnya tak lebih dari melepas rindu kepada ibuku, melepas rindu dengan apa yang dia masakkan. Walaupun lidah kita bertukar selera, karena lambat laun juga kita mencocokkan lidah dengan masakan istri kita, namun tetap darah daging kita, aliran darah kita besar itu dari belayan tangan dan olahan masakan ibu kita. Semakin tua, semakin kita merasa bahwa kita membutuhkan ibu kita. Dahulu semasa ya umur 20, 25, 30, 35, mungkin kita merasa inilah dunia kita.
dengan anak kita, dengan keluarga kita. Cuman semakin kesini, semakin kita rasa bahwa dialah sosok yang kita rindukan jadinya. Sapaannya, bahkan walaupun seumur ini aku, terkadang juga ibuku masih juga menyemprotku dengan marahnya, yang walaupun itu maklum, aku fahami itu karena dia sayang kepada aku. Walaupun kadang-kadang ibuku juga, walaupun kita tidak boleh kesal dengan keadaannya, karena kita pun lebih parah sebenarnya sewaktu bayi. Kadang-kadang kita ya dongkol ya, tapi nauzubillah min zalik, tidak ada kata itu sebenarnya, hanya untuk menggambarkan bagaimana seorang orang tua yang kembali mungkin ya tidak memahami kita gitu loh. Cuman ya aku rasakan betapa rindunya aku dengan ibuku. Ada momen-momen di mana aku memang betul merindukan ibuku, yang betul sangat merindukan. Terkadang rasanya pengen pulang ke Pekanbaru, menemuinya, hanya sekedar melihat wajahnya, atau hanya sekedar berbicara, atau hanya sekedar duduk di meja makan lalu menikmati makanan yang dibuatnya. Semakin tua kita rupanya, semakin kita sadari bahwa kita membutuhkan ibu kita. Kita bercerita dengan pasangan hidup kita, mungkin selesai permasalahan. Namun sewaktu kita bercerita dengan ibu kita, bukan tentang masalah ya, cuman hanya bercerita, nanya kabarnya, lalu bertanya tentang ponakan-ponakanku, yang dia bercerita tentang cucunya yang A, cucunya yang B, cucunya yang D gitu. Itu udah cukup membuat aku bahagia mendengar semangat berceritanya gitu loh. Atau kalau aku tanya, dia lagi makan ini enak banget karena dia masak masakan yang kesukaannya, dan itu menjadi makanan yang tidak aku suka. Bertolak belakang antara masakan yang ibuku suka dengan masakan yang aku tidak suka sebenarnya. Cuman ada beberapa masakan yang memang betul-betul aku tidak bisa menemukannya, siapapun yang membikinnya gitu loh, tidak akan pernah bisa. Sampai istriku pun mencoba untuk masak apa yang aku suka itu, juga tidak bisa menyamakan apa yang ibuku masak. Wallahi aku ya merindukan dia setiap saat. Berdoa untuk kebaikannya, berdoa semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan yang prima. Walaupun sekarang kondisi fisiknya semakin melemah sejalan dengan usianya, di mana aku ingin tetap dia sehat, ceria, melihat cucu-cucunya tumbuh besar, melihat cucu-cucunya sekarang yang telah kuliah dan SMA dan segala macamnya hari ini. Aku tetap ingin melihat dia sehat, tersenyum. Aku tetap ingin merasakan marahnya dia, karena belum lama ini dia masih sempat-sempatnya memarahiku dengan segala macam. Kadang-kadang gak sadar mungkin ibuku bahwa mungkin aku juga sama merentahnya dengan dia. Cuman ibuku ya tetap, kalau ada yang dia rasa gak cocok denganku, ya tetap aja semburannya itu tetap keluar, marah-marah itu tetap keluar. Ibuku wanita tangguh, wanita setia, wanita yang menggambarkan kepadaku bahwa harta itu bukanlah sesuatu yang menjadi penopang untuk berbakti kepada suami. Berasal dari keluarga yang kaya raya, mendapatkan suami yang sangat sederhana, berjibaku dengan suaminya, menghidupi keluarga. Lalu di saat puncak-puncak yang mungkin Allah berikan ketenangan hidup, di saat mungkin telah settle hidup, rumah telah ada dan segala macam, mungkin di saat itu ibuku merasakan istirahatnya, tiba-tiba ayahku meninggal, wafat, dan ibuku kembali menerima cobaan, menghidupi kami, mulai lagi berjibaku lagi seperti sedia kala. Namun tetap
dia menjalaninya dengan ikhlas, dan cintanya kepada ayahku tidak tergantikan hingga hari ini. Aku mencintaimu, Mak. Video ini didedikasikan untuk ibuku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.